Good morning semuanya. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat kedua dan yang ketiga. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, kenapa seorang raja yang hebat, sekali lagi saudaraku, Salomo terus-menerus menuliskan dalam buku di kitab Pengkhotbah ini tentang kesia-siaan. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki saudaraku banyak hal, pekerjaan yang baik, hikmat yang luar biasa. Tetapi saudaraku, kesimpulan akhir dalam hidupnya adalah kesia-siaan. Orang yang hidup under the sun, di bawah matahari, akhirnya mengalami banyak kesia-siaan. Saudara, apa itu artinya? Segala sesuatu adalah sia-sia. Vanity of vanities. Apa artinya, saudara? Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia dalam bahasa Ibrani ini ya, saudaraku, adalah kata hevel. Apa arti hevel? Literally meaning of the hevel word adalah, saudaraku, seperti vapor. Apa itu vapor? Uap. Ya, uap. Ketika kita, saudaraku, menggambar uap, ya, melukiskan uap, tidak ada yang kita bisa lukiskan karena kosong. Ya, nothing, empty. Nah, apa artinya, saudaraku? Yang namanya Raja Salomo, saudaraku, berkata semuanya itu adalah meaningless, emptiness. Artinya there is no permanent in this physical life. Dan kalau kita, saudaraku, masih mengejar, saudaraku, hal-hal yang fisikal, hal-hal, saudaraku, yang eksternal, maka pada akhirnya kita terjebak kepada kesia-siaan. Kita missing the target, kita don't know God's purpose in our life, dan akhirnya banyak orang Kristen cuma berputar-putar dalam hidupnya. Tetapi Tuhan ingin ingatkan kepada kita lewat firman Tuhan ini. Janganlah hidup kita menjadi kosong. Kosong dari hal apa? Empty from what? Yang pertama adalah empty, saudaraku, daripada meaning. Ya, kosong dalam, saudaraku, arti hidup. Lalu apa lagi? Empty, saudaraku, dalam purpose. Kosong dalam tujuan. Mereka nggak bisa menemukan arti hidup dan tujuan hidup. Dari harta, dari kekayaan, dari achievement, dari position, dari possession, tidak bisa mendefinisikan itu semua. Lalu kosong dari apa lagi? Empty from satisfaction. Kepuasan hati tidak bisa diisi dari semua penampilan dan tampak luar. Lalu apa lagi? Empty, saudaraku, dari yang namanya significant, saudara. Ya, hidup ini, saudaraku, tidak bisa memberikan arti significant dan satisfaction, tidak bisa didefinisikan dari hal-hal yang lahiriah. Dan begitu, saudaraku, pandangan yang sangat pesimis dari seorang raja yang hebat. Tetapi itu sebabnya, saudaraku, kalau hari ini kita merenungkan, mari kita belajar untuk kita hidup di dalam rencana dan kehendak dan tujuan Tuhan yang mulia. Saya ingin kita membuat kontras, perbandingan antara live under the sun dengan live under the hand of God. Ketika kita membaca buku kitab Pengkhotbah, harus, saudaraku, kita punya dua lensa ini. Hidup di bawah matahari, ya, dan hidup di bawah tangan Tuhan. Mari kita pelajari. Apa perbedaannya? Yang pertama, saudaraku, adalah materialistic orientation dengan spiritual orientation. Orang yang hidup di bawah matahari, maka orientasinya adalah selalu material. Hal-hal yang lahiriah, keuangan, kekayaan, posisi, dan lain sebagainya. Tapi orang yang hidup dalam rencana Tuhan, under the hand of God, selalu orientasinya adalah kerohanian, kekekalan. Lalu yang kedua, saudara, based on achievement and success, ya, versus, saudaraku, based on unchanging the word of God as our foundation and Christ as our truly identity. Sangat beda, saudara. Orang yang under the sun akan hidup, saudaraku, mengejar dan didasarkan dengan achievement, dengan, saudaraku, sukses. Tetapi orang yang hidup dalam kehendak Allah di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia akan membangun hidupnya di atas firman Tuhan yang teguh. Dan, saudaraku, identitas hidupnya adalah di dalam Kristus. Lalu yang ketiga adalah temporal and pleasure versus eternal and long-lasting fulfillment.
Kalau orang saudaraku yang hidup di bawah matahari, dia akan berfokus kepada hal-hal yang temporary, yang sementara, dan mengejar saudaraku kenikmatan duniawi yang sementara, yang tidak bisa kita bawa pulang ketika kita meninggal. Tetapi orang yang hidup under the hand of God, dia akan berfokus kepada kekekalan, long lasting fulfillment. Artinya kita memiliki saudaraku mata dan cara pandang yang berfokus kepada kekekalan. Ya, lalu saudaraku yang keempat, bedanya apa kontrasnya? Dibebani saudaraku dengan banyak kekhawatiran. Ya, lalu saudaraku, orang yang hidup dalam tangan Tuhan adalah dia diberkati, dia disegarkan, dan dia mengalami kehidupan yang ditransform oleh kehadiran Allah dalam hidupnya. Jadi sangat kontras. Orang yang hidup under the sun banyak khawatir, banyak takut, banyak bingung oleh karena kekhawatiran dunia yang begitu membebani dia. Tapi orang yang hidup di bawah tangan Tuhan, dia akan mengalami berkat, sukacita, dan dia akan mengalami perubahan hidup di dalam Yesus. Yang terakhir, yang kelima adalah abandoning God to pursue, saudaraku, pleasure. Dia melupakan Tuhan karena mengejar, saudaraku, kenikmatan dunia. Versus faithful abiding in God's word. Setia melekat kepada firman Allah dan setia dalam melakukan kehendak Allah. Saudara, luar biasa. Kontras ini coba renungkan selama beberapa hari ini. Sebenarnya apa yang menjadi, saudaraku, the purpose in our life. Kita mau hidup under the sun atau kita mau hidup under the hand of God. Dan saya berdoa supaya kita semua mengalami, saudaraku, pertolongan, kehadiran, dan kasih karunia Tuhan berlimpah dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengejar kekekalan dan hidup dalam tujuan yang ilahi. Stay strong and stay blessed.